Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradila dari kelompok 1 Pasar Modal NIM 2019-12001 kelas 4B. Saya bersama dengan teman-teman saya akan melakukan riset mengenai saham PT Kimia Farma. Saya akan menjelaskan deskripsi bisnis mengenai PT Kimia Farma. PT Kimia Farma merupakan perusahaan perawatan kesehatan yang terpadu yang bergerak di bidang produksi yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817, mencatatkan saham perdana untuk publik atau IPO pada tanggal 4 Juli 2001 dengan kode emiten KF. Kimia Farma menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan yang terintegrasi yang terbesar di Indonesia yang didukung oleh kegiatan manufaktur farmasi, riset dan pengembangan pusat perdagangan dan distribusi, pemasaran, dan riset farmasi. Kimia Farma juga telah melakukan ekspansi bisnisnya hingga pasar mancanegara yang selama 3 tahun terakhir ini mengalami kenaikan penjualan. Di sini saya akan menjelaskan analisis ekonomi global dan lokal PT Kimia Farma. Ekonomi global mengalami penurunan karena adanya COVID-19. OECD memproyeksikan ekonomi global hanya akan turun sebesar 4,5% yang sebelumnya sempat naik sebesar 5%. Perkiraan tersebut sebenarnya jauh lebih baik dibanding pada tahun lalu di bulan Juni, yaitu minus 6%. IMF merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan Amerika Serikat. Pertumbuhan terbesar dunia itu diperkirakan naik sebesar 5,1% di tahun ini. Tiongkok diperkirakan tumbuh sebesar 8% di tahun ini, dan Amerika Serikat diperkirakan melewati level pra-pandemi pada tahun ini, yang jauh lebih cepat daripada Eropa. Sedangkan Indonesia memprediksi perekonomian Indonesia tahun ini akan kembali pulih, yang dibuktikan dengan tumbuh hingga 4,5% pada tahun 2021 ini, setelah mengalami kontraksi sebesar 2,1% di tahun 2020. Terjadi inflasi sebesar 1,55% secara tahunan pada Januari 2021. Sedangkan secara bulanan dan tahun kalender, inflasi Indonesia sebesar 0,26%. Pada tahun 2020, di tengah pandemi, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 2,5% dan turun dari 5,0% pada tahun 2019 menurut laporan Bank Pembangunan Asia atau ADB. Dengan Kimia Farma di masa pandemi saat ini yaitu pasokan bahan bakunya terbatas, namun permintaannya semakin banyak. Konsekuensinya, harga produksi dan harga jualnya yang menjulang tinggi atau harga jualnya semakin naik karena pembatasan ekspor dan impor. Selanjutnya, tinjauan industri dan posisi pesaing. Perusahaan yang menjadi pesaing perusahaan PT Kimia Farma Tbk adalah PT Kalbe Farma Tbk dan PT Indo Farma Tbk. Karena PT Kalbe Farma Tbk dan Indo Farma Tbk sama-sama bergerak di dalam bidang farmasi, total aset PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2019 jauh lebih besar dari total aset perusahaan Kimia Farma Tbk pada tahun yang sama. Total aset PT Kalbe Farma Tbk sebesar 11 triliun sekian, sedangkan total aset perusahaan Kimia Farma Tbk adalah sebesar 2 triliun sekian. Sementara PT Indo Farma Tbk memiliki total aset yang lebih jauh kecil daripada perusahaan lainnya, yaitu sebesar 1 triliun sekian. Hal yang paling disorot oleh masyarakat umum adalah jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh PT Kalbe Farma Tbk yang menjadi market leader mempunyai jumlah laba bersih yang paling besar yaitu 1 triliun sekian. Kimia Farma Tbk menempati posisi kedua dengan total laba bersih 215 miliar sekian, sedangkan PT Indo Farma Tbk menempati posisi terendah dari ketiga perusahaan, yaitu karena PT Indo Farma Tbk mengalami kerugian bersih sebesar 51 miliar sekian. Tabel rasio likuiditas PT Kimia Farma Tbk Persero Tbk. Keterangan bisa dibaca di tabel-tabel berikut. Grafik CR dan VR-nya dalam X
menunjukkan penurunan, dan tabel rasio profitabilitas PT Kimia Farma Persero Tbk menunjukkan antara naik turunnya rasio profitabilitas. Selanjutnya ada analisis keuangan PT Kimia Farma. Sebelum 2020, saham diterbitkan 1.570.000.000 lembar. Harga saham per saham yaitu 3.080. Jumlah sama dengan Rp4.835.600.000. Itu berasal dari 1.570.000.000 lembar dikali dengan 3.080. Di tahun 2020, saham diterbitkan 5.554.000.000 lembar. Harga per sahamnya yaitu 3.350. Harga nominalnya 3.080. Harga saham menjadi 18.605.900.000 itu berasal dari 5.554.000.000 lembar dikali dengan 3.350. Sedangkan jumlah dari harga nominal yaitu 17.106.320.000 itu berasal dari 5.554.000.000 lembar dikali dengan 3.080. Hasilnya menjadi agio yaitu sebesar 1.499.580.000. Modal saham berarti berasal dari harga per saham 4.835.600.000 ditambah dengan 17.106.320.000 menjadi 21.941.902.000. Misalkan laba ditahan sebesar Rp48.570.000.000. Jadi, komposisi modal sendiri perusahaan ini tahun 2020 yaitu saham biasa nominalnya 3.080, diotorisasi 500 juta lembar dan diterbitkan serta disetor penuh sebesar Rp21.941.902.000. Hasilnya menjadi Rp21.941.902.000 dikali dengan 3.080 yaitu sebesar Rp61.951.058.160. Agionya Rp1.499.580.000. Laba ditahan Rp48.570.000.000. Total modal sendiri yaitu sebesar Rp117.650.638.160. Nilai buku per lembar saham yaitu sebesar Rp117.650.638.160 dibagi dengan Rp21.941.902.000. Hasilnya yaitu sebesar Rp5.400. Apakah harga saham tersebut seharga Rp5.400? Jawabnya yaitu tidak. Harga saham di pasar dapat lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari harga tersebut. Jika harga pasar saham tahun 2021 sebesar Rp2.630, maka dapat dihitung perbandingan nilai buku dengan nilai pasar saham atau price book value yaitu sebesar Rp2.630 dibagi dengan Rp5.400 sebesar hasilnya 0,48. Saya akan menghitung dengan pendekatan present value. Diketahui D1 saham PT Kimia Farma tahun 2019 seharga Rp3.390 per lembar. D2 2020 nilai saham harga saham Rp1.960 per lembar dan return yang diinginkan investor 20% untuk R, dan akhir tahun 2020 diperkirakan harga saham 3.141 P2 dan harga saat ini senilai 2.810. Mari, yang ditanyakan ini apakah saham PT Kimia Farma under value atau over value? Dengan rumus D1 dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah D2 1
plus R pangkat 2 ditambah P2 dibagi 1 plus R pangkat 2 dengan perhitungan ini 3.390 dari ini nilai saham 2019 dibagi 1 itu rumusnya plus 0,2 itu R itu retur yang diinginkan investor pangkat 1 itu rumusnya ditambah 1.160 itu 2020 D2 harga sahamnya dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2 ditambah 3.141 itu P2 akhir tahun 2020 diperkirakan itu dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2 hasilnya adalah 6.960 lebih besar ini present value-nya daripada harga saham saat ini seharga 2.810 sehingga under value. Kemudian saya akan menghitung dengan pendekatan dividen dengan pertumbuhan konstan. Diketahui tahun ke-0 seharga 980 itu D2. Pertumbuhan dividen konstan 6% itu G. Tingkat pengembalian itu itu yang benar tingkat ya. Pengembalian 20% per tahun itu R. Dan saham saat ini seharga 2.810. Pertama-tama kita akan menghitung dengan perhitungan dividen tahun depan. Dengan rumus D1 sama dengan DO kali 1 plus G pangkat N. DO-nya 980 ya dari tahun ke O dikali 1 itu rumusnya plus 0,06 itu perhitungan dividen konstan 6% itu G 0,06 pangkat 1 hasilnya 1,1038 rupiah. Yang kedua kita akan menghitung nilai intrinsik saat ini dengan rumus PO sama dengan D1 bagi R dan G sama dengan perhitungannya ini 1038 dari D1 ini perhitungan pertama dibagi 0,2 itu R tadi tingkat pengembalian 20% ya dikurangi 0,06 ini dari 6% G sama dengan hasilnya 7.414 ini lebih besar daripada harga saham saat ini senilai 2.810 maka under value. Nilai intrinsik tahun ketiga kita menghitung nilai intrinsik tahun ketiga dengan rumus D3 sama dengan 980 dikali 1 plus 0,06 pangkat 3 sama dengan 1167. Kita lanjut dengan menghitung P2 nya D3 per R dikurangi G sama dengan 1167 dibagi 0,2 dikurangi 0,06 sama dengan 8.335. Selanjutnya, saya akan menghitung valuasi dengan pendekatan price earning ratio atau PER. Diketahui, laba bersih PT Kimia Farma tahun 2020 sebesar 17.630 juta rupiah. Lembar saham beredar PT Kimia Farma sebesar 5.554 juta rupiah. Harga saham PT Kimia Farma saat ini sebesar 2.630. Ditanya, A mencari EPS, B menghitung PER. Jawab, cara menghitung EPS yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham beredar, yaitu sebesar 17.630 juta dibagi dengan 5.554 juta, yaitu sebesar 3.174. Yang kedua, menghitung PER yaitu dengan rumus harga saham atau PO dibagi dengan EPS atau E1, yaitu sebesar 2.630 dibagi dengan 3.174. Hasilnya 829 kali. Berarti ini termasuk under value karena 3.174 lebih besar dari 2.630. Dengan demikian, valuasi PT Kimia Farma yaitu yang pertama dengan pendekatan present value menghasilkan under value,
Yang kedua dengan pendekatan dividen, menghasilkan under value juga. Dan yang ketiga dengan pendekatan price earning ratio atau PER, juga menghasilkan under value. Kesimpulan, jika nilai intrinsifnya lebih besar daripada nilai pasar itu, under value dinilai terlalu rendah oleh pasar. Dalam situasi seperti ini, investor sebaiknya membeli saham tersebut. Selain itu, PT Kimia Farma juga memiliki resiko. Yang pertama, resiko investasi yang paling tinggi di Kimia Farma adalah resiko operasional, yaitu keterbatasan bahan baku. Resiko keterbatasan bahan baku ini bisa terjadi karena sebagian bahan baku obat masih berasal dari pihak ketiga atau lokal maupun impor. Selanjutnya juga ada resiko pasar, yaitu kesesuaian produk unggulan dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, yaitu resiko keuangan yang meliputi keterlambatan pembayaran piutang, lalu suku bunga dan nilai tukar. Dan yang terakhir ada risiko sumber daya manusia, yaitu kecukupan dan kesesuaian kompetensi personel. Prinsip tata kelola PT Kimia Farma. 1. Transparansi. Dengan prinsip dasar keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan mengenai perseroan melalui cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Prinsip tersebut diwujudkan oleh perseroan dengan cara 1. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Kebijakan perseroan. 2. Kebijakan perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. B. Informasi yang diungkapkan perseroan meliputi, tapi tidak terbatas pada visi, misi, sarana, usaha, dan strategi perseroan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi, cross shareholding pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern, pelaksanaan good corporate governance, serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perseroan. C. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perseroan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi rahasia mengenai perseroan. Akuntabilitas. A. Dengan prinsip dasar kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perseroan terlaksana secara efektif. B. Akuntabilitas dalam perseroan didasarkan pada kewajiban individu dan atau organ perseroan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh perseroan kepadanya. Pengelolaan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia. 1. Konsep human capital di Kimia Farma Group menggunakan pola pendekatan share service operating model di mana fungsi supporting human capital dilakukan di holding sedangkan di anak perusahaan fokus pada kinerja bisnis. 2. Sebagai konsekuensi dari penerapan share service, maka dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan scope of work human capital di KF Group. 3. Program budaya perusahaan di tiap divisi atau SBU per unit dimasukkan dalam KPI divisi per SBU per unit berstruktur tertinggi. KPI terkait perilaku individu pegawai di dalam merupakan budaya perusahaan. 4. Setiap usulan perubahan struktur organisasi harus mempertimbangkan bisnis, proses, RKAP, dan analisis beban kerja. Kesimpulan, PT Kimia Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang industri farmasi, di mana kegiatan utamanya menyediakan produk dan jasa pelayanan kesehatan. Berdasarkan dari hasil analisis rasio keuntungan PT Kimia Farma periode 2004 hingga 2006, penulis menyimpulkan mengenai tingkat 1. Likuiditas, 2. Leverage, dan 3. Aktivitas keadaan. Saran PT Kimia Farma atau Persero Tbk agar mengkaji ulang pendanaannya agar dapat memenuhi kewajiban hutangnya serta untuk meningkatkan likuiditas perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan dengan memaksimalkan aset-asetnya sehingga dapat meningkatkan penjualannya, harus dapat lebih baik dalam menggunakan aktiva, penjualan dan modelnya untuk dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk menarik minat investor agar menanamkan modalnya. Terima kasih.